tentang pinjol nih Ustaz. Sangat memprihatinkan ini ya, menurut data dari OJK, 60% pinjol itu digunakan untuk membeli pakaian, tiket konser Ustaz. Jadi bukan masalah untuk kebutuhan hidup, tapi ini kebutuhan masalah lifestyle Ustaz. Lifestyle, betul. Ketika kita berhutang, padahal kita belum mampu, belum punya kapasitas untuk bayar, maka itu sama saja kita makan harta orang dengan cara yang batil. Welcome to the Good Talk. Masya Allah, ketemu lagi kita Ustaz. Iya Bang, gimana Bang? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, hayakallah Ustaz. Dengan seragam yang lebih tampan sekarang. Masya Allah, wah muda, ini, gitu. Wah ini langsung dipuja sama Ustaz. Padahal lagi overweight ini Ustaz. Kebanyakan safar. Kalau anak safar tuh kurus. Safar malah kurus Ustaz. Malah kurus. Antum safar malah gemuk. Safar malah kuliner terus. Biasa antum. Ini Ustaz nih, kita mau diskusi lagi Ustaz nih tentang pinjol nih Ustaz. Iya. Jadi kalau kita dengar pinjol ini kan sangat mengkhawatirkan Ustaz ya. Jadi terutama kalau kita ngelihat liputan dari Republika, ya, jadi tulis di sini pinjaman online dinilai semakin meresahkan karena menyasar usia muda, ya. Dan menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 60% pengguna pinjol itu berusia 19 sampai 24 tahun. Masih muda sekali. Mereka umur-umur yang belum produktif. Belum produktif, tapi mereka sudah rasanya. Dan sangat memprihatinkan ini ya, menurut data dari OJK, 60% pinjol itu digunakan untuk membeli pakaian, tiket konser Ustaz. Jadi bukan masalah untuk kebutuhan hidup, tapi ini kebutuhan masalah lifestyle Ustaz. Lifestyle, betul. Nah, ini kan cukup memprihatinkan Ustaz. Iya. Bagaimana nih menurut dalam pandangan Islam melihat pinjol ini Ustaz? Baik Bang. Jadi gini Bang, kalau kita berbicara tentang pinjol, sebetulnya pinjol itu tidak ada yang spesial. Karena dalam kehidupan sehari-hari, hutang piutang itu sesuatu yang tidak lagi bisa dihindarkan. Nabi SAW pun berhutang. Sampai di akhir ayat beliau berhutang bahkan belum terbayar. Nah, sehingga hutang piutang itu adalah bagian dari dinamika kehidupan sosial masyarakat. Maka menurut saya yang perlu dipersoalkan dari dua atau perlu ditertibkan, diedukasi dari dua sisi. Dari sisi pinjolnya dan juga dari sisi marketnya, masyarakatnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi bisnis, pinjol itu kan sudah salah satu produk bisnis. Produk bisnis itu selalu ada kajian feasibility-nya. Ketika melihat market, ada minat, ada pasar yang besar, ceruk yang luas atau dalam, ya mereka masuk. Berarti peran pemerintah juga sangat penting Ustaz ya untuk menjadi regulasi pinjol ini. Tidak selesai dengan regulasi. Karena problem hutang piutang bank titil, kalau di Jawa dibilangnya itu bank titil, bank keliling itu. Bank keliling ya. Ya itu luar biasa itu di masyarakat. Walaupun sudah ada regulasi, tapi tetap saja itu ada. Yang rentenir di masyarakat dari tetangga dengan tetangga itu juga banyak. Tidak bisa ditertibkan. Karena kalau administrasi itu kan sekian ribu di setiap daerah itu. Gimana menertibkannya? Tentu itu kan sangat merepotkan, memakan energi yang sangat besar. Karena apa? Market. Ada orang yang mencari justru. Jadi bukan sekedar mereka menawarkan, memang ada market yang mencari dan membutuhkan. Maka sebetulnya adanya lembaga keuangan, adanya pihak-pihak yang menghutang itu sebetulnya solusi. Asalkan dari kedua belah pihak itu mengindahkan aturan, kemudian kedua juga ada norma-normanya, dan ketiga juga tidak memanfaatkan kesempatan yang sempit. Nah, saya ingin bicara dari sisi customer-nya dulu, masyarakatnya. Berarti edukasi Ustaz ya? Edukasinya. Jadi ketika masyarakat menganggap malu, bahkan sesuatu yang sangat memalukan kalau HP jadul sedangkan temannya sudah baru. Meminta orang tua tidak punya. Akhirnya dimasakkan diri dengan pinjol. Akhirnya bayarnya gimana? Dia berusaha
tabrak sana, tabrak sini, uang jajan, uang SPP dia pakai. Nah, itu kadang gitu, utang sana, utang sini lagi ke temannya nanti untuk nyicil hari ini atau pekan ini atau bulan ini, nyicil teman sana, teman sini. Akhirnya masalah ya, gali lubang tutup lubang. Maka masyarakat harusnya diedukasi bahwa harusnya orang itu berhutang adalah untuk satu alasan yang betul-betul urgent, penting. Kalau tidak berhutang kan apa masalahnya pakai HP lama? Iya. Apa problemnya kalau tidak nonton konser? Iya. Toh sekarang misalnya mau musik, ya musik sudah ada di YouTube misalnya. Mau lagu apa saja ada. Tapi kan beda kalau live gitu kan, live musik Trennya beda, Ustaz. Trennya beda. Kalau nggak datang ke ini bisa lompat-lompat. Betul, bisa jingkrak gitu. Dan problem lagi dengan pacar, Bang. Astagfirullah. Nah, itu sudah. Berarti sebetulnya problemnya adalah problem pinjol itu adalah tuntutan dari pacaran, kesempatan untuk bersama pacar. Kita tidak bisa menyelesaikan pinjolnya kalau ternyata kebutuhan untuk servis pacarnya, untuk dan sebagainya itu ternyata tidak diselesaikan. Nah, ini problem yang kompleks ya. Kemudian diantara yang seharusnya disadari oleh masyarakat, dari nenek moyang kita dulu sudah memberikan warning, gali lubang tutup lubang. Ada itu pepatah gitu kan, besar pasak daripada tiang. Edukasi. Nah, apakah orang-orang tua kita hari ini mengedukasi anak-anaknya agar tidak terjebak dalam gaya hidup seperti itu? Lembaga pendidikan kita, tokoh masyarakat, pemerintah, apakah menanamkan nilai-nilai itu di masyarakat atau dibiarkan masyarakat berubah mengikuti tren bisnis? Ketika masyarakat tidak diedukasi, tidak diproteksi oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh tokoh, oleh lembaga pendidikan, oleh pemerintah dari praktek-praktek komersialisasi, ya pasti kita dari satu sisi sebetulnya tidak bisa 100% menyalahkan lembaga atau badan usaha yang memang mereka legal untuk mencari keuntungan, betul Bang. Tapi kan harusnya di sisi lain kita mengedukasi, ada saatnya kita harus tahu diri bahwa kita belum saatnya memiliki, belum saatnya membeli, belum saatnya kita menggunakan. Dulu kita di masa kecil orang tua melarang anaknya menggunakan motor roda 2 kalau belum SMA. SMP masih diantar oleh orang tuanya. Punya motor, bisa membelikan, tapi tidak dikasih. Hari ini justru sebaliknya, orang tua membelikan untuk anaknya sejak umur SD. Sehingga ini permasalahan ini yang mungkin menurut saya lebih perlu di treatment ya, dari sisi customer-nya, dari sisi masyarakatnya. Edukasi kadang anak orang tua, karena di dunia industri sekarang arah masyarakatnya sudah mengarah ke industri. Orang tua tidak lagi memiliki waktu untuk duduk dengan anaknya, menanamkan nilai-nilai, menanamkan budi pekerti, karena pagi dia harus berangkat kerja, sore dia sudah lelah. Di saat sore sudah lelah, anaknya masih sedang main dengan temannya. Pulang-pulang sudah waktu tidur. Kurang perhatian. Nah, itu salah satu. Sehingga mencari perhatian. Kenapa anak itu kecanduan gadget? Ya, anak akan berkata, ya saya mau hidup dengan siapa lagi? Saya mau happy dengan siapa lagi kan? Nggak ada tempat untuk bercerita, bermain. Dia di sinilah dia bercerita. Itu cerita. Dengan bapaknya, udah bapak sibuk. Dengan ibunya, ibu belum pulang. Dia mau main dengan apa? Di sinilah mainnya. Dan ini kan tren yang baru-baru ini, Ustaz. 5 atau 10 tahun terakhir yang dan dulu kan tidak terjadi seperti ini. Karena memang juga harga gadget belum seperti sekarang. Fasilitas kredit juga belum seperti sekarang, Bang. Tapi dulu masih ada untungnya. Saya masih merasakan di pagi hari itu ada momentum kehangatan keluarga di mana ibu dengan apa yang ada bikin gorengan, minum teh, diminum bersama. Pagi hari semua anak itu pasti kumpul. Bercengkrama, cerita ke sana kemari gitu kan. Orang tua godain anaknya, ngeprank anaknya, itu kita merasakan. Ketika sore hari turun hujan, yang biasanya kita main di sore hari, turun hujan, ibu itu membuatkan bakwan gitu kan. Ada kehangatan, minum teh bersama di rumah. Ketika mendung, dah nak kamu jangan main, ibu buatkan makanan ini, kita makan bersama. Ada saatnya momentum-momentum. Saya masih ingat banget ketika
karena dulu sabun cuci piring itu masih mahal gitu Bang ya. Iya. Masih mahal, sehingga ketika kita itu ibu masak misalnya sesuatu yang bau amis kuat, seperti ikan, telur, ayam, bebek kayak gitu, kata ibu daripada susah-susah nyuci, karena produk-produk sabun cuci piring dulu kan masih terbatas. Iya. Tahun 80-an, 90-an itu belum banyak seperti sekarang Bang gitu kan. Akhirnya kata bapak, kita makan pakai daun pisang saja. Potong daun pisang muda yang masih bersih, masih utuh itu, nasi dituangkan di situ, ada kebersamaan. Coba sekarang, kapan orang tua makan bersama dengan anaknya? Walaupun di meja makan gitu. Jarang sekali. Kalau tidak di weekend, Mungkin juga ada kesempatan makan bersama, tapi semua masing-masing pegang handphone. Nah, orang tuanya pun sambil makan juga sambil megang handphone. Artinya kebersamaannya tidak berkualitas di situ, Pak. Tidak berkualitas sama sekali. Ya. Harusnya kebersamaan itulah momentum orang tua menanamkan perilaku, menanamkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan, termasuk tadi tampil ala kadarnya, ala yang sewajarnya, jadilah dirimu sendiri. Kemudian saya dulu masih ingat, saya sejak SMP, bahkan SD, oleh bapak saya ditanamkan, nak, kamu anak laki-laki, kamu punya ini. Apa tuh Ustaz? Jari. Oh, jari. Saya juga bilang, Pak, apa maksudnya? Ingat, kamu punya ini. Nggak dijelasin sama bapak. Saya bilang, bapak ini kurang kerjaan ya. Nah. Banyak, semua orang yang perempuan juga punya gini kan? Iya, kenapa? Nah, dulu Bang, rumah orang itu belum banyak yang punya bel. Bel. Ketok jadi. Nah, ngetok itu kan gini. Iya. Bukan gini. Anak sekarang ngetok tuh gini. Nggak diajari lah orang tua gimana ngetok pintu. Rumahnya duor gitu loh. Zaman dulu tuh tok, betul-betul tok gini ngetok pintu itu Bang. Kita diajari sampai ngetok pun pintu. Saya tapi belum connect. Setelah SMP kelas 3 diajari, nih, kamu punya ini. Laki-laki itu menang milih katanya. Kamu boleh jadi anaknya orang miskin, kamu orang apa saja. Tapi laki-laki tetap saja punya hak untuk melamar. Jadi kamu jangan buru-buru pacaran, jangan buru-buru kenal dengan lawan jenis. Personal branding sebetulnya yang ditanamkan dengan bahasa yang sederhana. Sampai kamu itu menjadi manusia. Bahasa bapak itu, jadi menjadi manusia. Bahasa Jawanya jadi wong, kata orang itu. Jadi manusia. Nah, terus kalau kamu sudah jadi manusia, kamu bisa milih siapa saja. Karena kamu punya ini. Boleh kamu dari kampung, kamu orang naik petani, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah jadi manusia, bisa kamu milih. bisa ngetok rumahnya orang siapa saja. Itu tertanam dalam diri. Itu nilai-nilai yang sekarang kapan orang tua menanamkan itu pada anaknya? Kalaupun kumpul, masing-masing dengan HP-nya, masing-masing dengan grupnya. Sebetulnya mereka tidak kumpul. Karena mereka di grup masing-masing. Bapak komentari grup kerjanya, grup teman-temannya, ibu komentari grup ibu-ibunya, anak komentari grup anaknya. Sehingga walaupun duduk bersama, makan gorengan yang sama, minum teh yang sama, tapi masing-masing itu hidup dalam grup yang berbeda. Hingga nilai-nilai tadi itu hilang. Di antara yang mungkin perlu di treatment dalam masyarakat Bang ya, bahwa kita itu harus diajari sesuai dengan kebutuhan. Untuk apa? Relevankah kebutuhan itu? Jangan sampai kita memiliki sesuatu, menggunakan sesuatu yang hanya sekedar ikut-ikutan. Hari ini kita, saya kadang juga tertawa. Orang beli barang karena lucu Bang. Beli barang? Karena lucu, bukan karena butuh. Ih, ini lucu, beli. Kamu butuh enggak? Enggak sih, tapi lucu. Sudah punya, betul? Udah? Ya taruh. Nggak digunakan. Iya. Jadi mau binder sederhana. Bindernya lucu baru. Loh, kita dulu, zaman era kita diajari, kamu masih punya pensil, belum habis, tidak beli lagi. Iya. Diajari. Kenapa? Nulis itu, mau pensil yang lucu, mau pensil yang ala kadarnya, apa adanya gitu, bersahaja, yang dibutuhkan adalah hasil tulisannya. Iya. Hasil tulisannya. Anak-anak sekarang tidak. Anak-anak sekarang banyak lah, saya mau nulis, tapi dengan pulpen yang lucu. Yang lucu. Yang unik. Sedangkan isinya tidak lagi penting. Yang penting alatnya itu lucu, tren, dan merek, dan lain sebagainya. Sehingga
anak-anak kita zaman sekarang tidak diedukasi tentang fungsi. Nah sekarang HP buat apa sih anak-anak itu? Sehingga anak SMP sudah pakai HP yang mahal, yang 20 juta. Buat apa? Fungsinya cuma paling telepon, video, WA. Udah. Gitu. Ini edukasi itu di keluarga. Terus agama. Pendidikan agama dulu kita ibu akan ngamuk besar kalau habis maghrib kita tidak pergi ke surau atau musola gitu untuk ngaji belajar agama. Sekarang banyak orang tua sudah tidak lagi memperhatikan itu. Di sanalah ditanamkan nilai-nilai agama. Orang itu jujur, orang itu ingat akhirat, orang itu kemudian halal haram diajarkan, keberkahan hidup diajarkan, tawakal, berdoa. Itu ditanamkan di musola itu oleh guru-guru ngaji kita. Walaupun dengan cara-cara yang mungkin waktu itu masih sederhana sekali ya, dengan cara-cara yang belum ada fasilitas macam-macam. Seringkali dikemas dalam bentuk cerita-cerita tokoh, cerita-cerita tentang agama gitu. Dan biasanya itu sangat nempel banget tuh sampai sekarang tuh. Biasanya. Itu cerita-cerita itu sederhana, tapi sebetulnya hari ini kita kalau diminta cerita, kita akan menceritakan dulu saya di musola diajari gini-gini. Betul-betul tertanam dan itu menjadi fondasi kita dalam menjalani hidup. Nah, kembali kepada pinjolnya, bahwa pinjolnya juga seharusnya mengkaji kelayakan apakah orang ini layak atau tidak. Namun bisnis zaman sekarang seringkali mereka tidak peduli dengan layak atau tidak. Yang penting mereka bisa mendapatkan follower banyak, mendapatkan nasabah banyak karena prinsipnya tadi gali lubang tutup lubang. Tutup lubang ya. Customer pertama kedua gagal tapi ditutup dengan customer baru. Yang penting banyak sehingga perputaran uangnya tetap lancar. Jadi lagi-lagi ada konsumen yang membutuhkan. Ya. Satu pihak lagi ada bisnis nih. Dan mereka melihat marketnya besar banget sehingga 100 yang gagal bayar itu tercover oleh ribuan yang baru. Ribuan yang baru gitu loh. Karena anak-anak kita kehilangan tidak lagi memiliki kesabaran untuk menahan mau instan. Nah, hidup instan hari ini betul-betul real. Jadi kita mau HP hari ini, sore hari sudah punya. Kita dulu diajari, nah kalau kamu lulus SD dibelikan sepeda, sekedar sepeda pancal loh. Itu disyaratkan lulus SD. Hari ini tidak, Pak. Hari ini saya butuh motor, besok sudah punya. Hari ini saya butuh HP, sore sudah punya. Jadi nggak ada rasa yang harus mereka harus berusaha fight dulu untuk mendapatkan sesuatu dan sekarang semua serba mudah gitu. Sehingga akhirnya kalau dia merasa tidak dapat orang tuanya, dia bisa kok dengan pinjol itu. Dia tidak lagi mampu untuk memikirkan apa yang akan terjadi besok. Ini kan kalau kita ngelihat pinjol ini sangat mengerikan, Ustaz. Jadi tadi dampaknya kan sampai orang yang mungkin sampai bunuh diri. Naudzubillah. Membunuh anaknya, membunuh istrinya karena udah putus asa. Klimaks sudah nggak bisa lagi bayar, ditagih sana tagih sini gitu. Betul. Ada juga lagi anak-anak perempuan yang dia harus jual dirinya. Naudzubillah dari. Jadi efek dari pinjol ini karena eksistensi dia diukur dengan fasilitas yang dia punya, gadget yang dia pakai, pakaian yang dia kenakan, jam yang dia kenakan. Akhirnya ketika dia tidak bisa mengikuti tren, dia merasa saya tidak lagi layak hidup. Sedangkan kalau pendidikan norma-norma yang tadi ditanamkan sejak dini, Bang, orang itu akan tahu bahwa memang kita diajari hidup bersahaja, hidup apa adanya, kita diajari planning, kita diajari bersabar, menahan kebutuhan, merencanakan kebutuhan nanti kalau lulus, kayak gitu, dan seterusnya. Nah, dari sisi agama dalam pinjol ketika kita menghutangi orang yang belum mampu, atau kita berhutang padahal kita belum mampu, itu masuk dalam kriteria merusak hartanya orang atau menyia-nyiakan harta sendiri. Ketika kita berhutang padahal kita belum mampu, belum punya kapasitas untuk bayar, maka itu sama saja kita makan harta orang dengan cara yang batil. Rasulullah bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu." Barang siapa yang mengambil harta orang baik dengan cara minjam atau dengan cara berhutang atau yang lainnya, dan dia betul-betul
punya komitmen untuk membayar, mengembalikan. Nah, para ulama menjelaskan yuridu adaha, punya komitmen membayar itu ya bercermin pada potensi. Kalau saya pengen bayar, tapi tidak ada kemampuan, itu ya jelas-jelas menipu diri sendiri, menipu yang mengutangi gitu. Kalau yang betul-betul sudah dihitung dengan matang, dia bisa melunasi, maka Allah akan bantu, Allah akan ringankan, Allah akan mudahkan. Tapi orang yang mengambil baik dengan meminjam atau berhutang, yuridu itlafaha, dia sudah sadar bahwa dia tidak akan bisa. Berarti akan nanti paling ya lari aja, ganti nomor aja, pindah alamat aja. Itu berarti kan memang sengaja dia ingin merusak, menipu, mengambil harta orang. Maka kata Allah, atlafahu, Allah akan binasakan dia, Allah akan hancurkan dia. Padahal berhutang itu sebetulnya sesuatu yang seperti tadi pada titik awal saya sampaikan, itu kebutuhan sosial. Sampai pun Nabi ternyata juga berhutang. Siapapun kita, kalaupun kita pengusaha, semakin banyak usaha kita juga semakin banyak utang kita, Bang. Makanya dalam dunia usaha, nggak bisa kita hindari lah. Utang ini kebutuhan sosial. Jadi kita tidak bisa meng-cut. Hanya saja yang tadi kelayakan. Layakkah kita? Sudah mampukah kita? Gitu. Nah, ini yang perlu ditata kembali. Di saat pinjol-pinjol tadi yang menghutangkan, padahal dia tidak ada kajian kelayakan, ini layak dihutangnya atau tidak? Karena ketika dia butuh, kita tahu dia butuh, benar real dia kebutuhan itu, tapi dia bukan orang yang layak, dia tidak punya kemampuan untuk bayar. Sebetulnya dia bukan objek bisnis. Pinjol ini kan bisnis betul. Kita harus membacanya itu sebagai bagian dari usaha untuk mencari profit. Dan harusnya kan nggak boleh ada profit di situ, Ustaz. Ya, bukan dalam secara dari sisi sosialnya lain, ada tinjauan lain, Bang. Gini, ketika kita tahu saudara kita ini betul-betul sudah tidak layak dan kita tahu dia tidak akan bisa, berat untuk bisa, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, dari mana dia? Ya, di pinjol itu tidak diverifikasi. Yang penting dia masukkan data, nomor, alamat, foto, dibuka akses ke data HP, kasih kayak gitu. Yang penting dengan itu mereka bisa nekan. Yang dengan itu mereka bisa memberikan pressure kepada orang itu agar kalau tidak fotonya akan diedit, disebar dan macam-macam. Nah ini tentu ini kan sebetulnya bukan ranah untuk mencari keuntungan, itu ranah sosial, itu sudah salah sendiri. Kita mencari keuntungan dari orang yang tidak bisa memberi keuntungan, itu kan kesalahan dari sisi bisnisnya. Dari sisi sosialnya juga cacat. Sehingga ketika kita menghutangi kepada orang yang secara hitung-hitungan tidak akan bisa, itu sama saja kita idha'atul mal. Dan itu tindakan yang haram. Idha'atul mal itu menyia-nyiakan harta kita, merusak harta sendiri gitu. Terus juga ini Ustaz, ini kan dari OJK ini kan sudah mengeluarkan izin nih untuk beberapa pinjol syariah nih Ustaz. Gimana nih dari hukum Islam melihat ini Ustaz? Ya, secara tinjauan tadi Bang, secara syariah memang Islam itu merestui ada namanya utang piutang. Ya, saya sangat mengharap kalau pinjol syariah itu ya ada verifikasi kelayakan. Ini yang langkah pertama yang harus dilakukan. Layak tidak untuk mendapatkan pinjaman. Kalau syariah tapi ternyata tidak ada kajian terhadap kelayakan, dia sudah kerja, kondisi orang tua bagaimana, apakah dia punya penghasilan lain, uang sakunya berapa kalau memang dia mana sekolah kayak gitu kan kita tahu. Naik motornya motor apa kita tahu. Kira-kira ini bakal mampu atau tidak. Kalau kemudian ada izin dari orang tua atau tidak, harusnya kayak gitu sehingga anak ini tidak dijebak dengan pinjaman di iming-imingi dengan gaya hidup yang borju, padahal sebenarnya dia tidak layak itu. Kok secara bisnis modelnya sendiri Ustaz? Bisnis model pinjaman online sendiri? Nah, secara pinjaman online, kalau itu memang pinjaman, maka sebetulnya pinjaman itu bukan ranah bisnis, itu ranah sosial. Nah, itu dia Ustaz. Sehingga tidak boleh ada profit. Maka ketika akadnya adalah akad pinjam-meminjam atau hutang piutang, maka tidak mungkin ada profit. Ketika ada profit, ya pasti riba. Kullu qardin jarra fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan pasti riba. Nah, ketika dikatakan syariah, maka di sini yang unik. Apakah bisa syariah kalau akadnya hanya berbasis hutang piutang?
Dari mana profit perusahaan itu? Nah, Makanya saya pernah ketemu dengan orang yang ya dia dewan syariah, yang namanya fintech lah gitu ya, fintech syariah. Ternyata objek bisnisnya hanya talangan. Ketika ada orang dagang beli barang, ya. saatnya keluar tagihan invoice-nya keluar, dia belum mau membayar. Dia berdalih dibeli invoice-nya, ya kemudian dijual ulang nanti pada dibeli hari ini 100 juta, nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan dijual lagi menjadi 110 juta. Itu jual beli PO ya Ustaz ya? Kalau bukan PO Bang, invoice tagihan ya. Tagihan. Jadi kalau PO kan masih proses ya. Masih proses. Ini udah invoice sudah bentuknya. Selesai. Oke, baik. Bisnis sudah selesai, tinggal dia bayar. Nah, secari kertas yang disebut invoice ini dijual. Ini kan bukan bisnis, Bang. Ini kan dokumen tagihan utang yang harusnya bayar, selesai. Tapi enggak, saya belum membayar, tolong secari kertas ini Anda beli, dapat 100 juta untuk melunasi tagihan. Kemudian setelah 2 bulan, saya akan beli lagi dokumen tadi, secari kertas tadi juga, dengan harga 105, 110. Nah, ini bukan bisnis, Bang. Karena ini hanya dana talangan. Betul. Yang ada keuntungan. Tapi gimana Ustaz? Itu kan banyak permasalahan kan di pengusaha ya, yang kadang-kadang jarak antara invoice dengan pembayaran itu terlalu jauh, sehingga perlu nafas lagi nih untuk proyek yang berikutnya, sehingga banyaklah solusi-solusi. Sederhana sih Bang. Investor kita bicara. Investor. Kita cari investor rekanan yang mau menjadi partner kita. Saya punya proyek, saya sudah dapat proyek, gitu kan, pengadaan ini, pembangunan ini butuh anggaran sekian, ayo kita kerjakan bersama. Anda modali separuh, saya separuh, nanti saya kerjakan, nanti keuntungannya Anda 30, saya 70 karena saya yang ngerjakan dan modal saya 50 gitu. Bisa akad mudharabah gitu Ustaz ya. Skema mudharabah seperti itu solusi, Bang. Masya Allah. Kalau tidak, ya kita bisa atur dengan cara mungkin menjual aset. Untuk kita bisa mendanai sendiri. Kalau kita tidak bisa mendanai sendiri, ya opsinya ya kita buka. Iya. Artinya dalam Islam ada solusi Ustaz ya, di dalam solusi semua dalam hutang piutang ya. Betul. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya adalah apakah hutang ini satu-satunya solusi Ustaz? Ya, tentu bukan sih Bang. Solusi itu banyak. Tadi saya sudah sebutkan jual aset. Iya. Kalau jual aset baik untuk pengadaan atau untuk biaya hidup atau untuk investasi, kita bisa jual sebagai aset. Kita atur aset kita. Ada yang mungkin belum diperlukan atau kurang diperlukan. Kalau nggak punya aset, Ustaz? Kalau tidak punya aset, tadi solusi kedua kita buka investasi. Ayo kita kerjakan bersama ini. Modali, saya punya proyek, saya punya pekerjaan yang sudah profit, ya, profitnya lebih jelas, nanti kita bagi hasil. Kalau itu tidak memungkinkan, tidak ada investor yang mau gabung membiayai proyek kita, maka kita bisa minta kepada supplier. Boleh nggak saya beli dengan pembayaran yang waktunya ditunda? Terminnya itu lebih panjang misalnya, sehingga ketika kita dapat pembayaran kita akan bayar. Itu kan pengaturan cash flow-nya saja gitu kan. Kalau kita mendapatkan seperti itu, mungkin dengan harga yang mungkin lebih mahal, selama masih bisa masuk, untung kenapa tidak gitu. Itu beberapa solusi yang bisa kita lakukan agar kita tidak harus berhutang dengan riba. Karena kalau hari ini utang besar tidak ngasih bunga, sulit Bang. Betul. Paling kalau utang ya ada 1 juta, 2 juta udah kamu buat makan aja. Tapi kalau untuk usaha berapa butuhnya 1 miliar? Orang lah ya enggak lah, kalau 1 miliar enggak ada keuntungan gitu Bang. Itu beberapa solusi. Tapi kalau mentok tidak ada solusi, kan tidak harus menjalankan proyek itu. Kita punya pilihan lain, cari proyek yang terjangkau. Nah ini ketika kita merasa harus dari mana harus menjalankan proyek itu, ini kesempatan, peluang, iya. Tapi kalau tidak mampu ya jangan dipaksa. Jadi kita harus realistis, Ustaz. Realistis. Sebagai pengusaha kita harus realistis. Karena kalau kita gagal juga tambah jatuh kita. Jadi kita juga harus realistis. Kalau tidak mampu ya udah lepas, biar kerjaan orang lain, kita cari proyek lain atau kerjaan lain yang mampu kita kerjakan sendiri gitu Bang. Ya. Artinya dalam Islam ini banyak solusi, Ustaz. Betul. Terkadang orang ingin lihat pengen instan, segera. Salah satu solusi penting tadi Bang, tahu diri. Tahu diri.
barangkali antum ini sebetulnya juga pengen punya istri 2, 3, Masya Allah, 4. Ustaz. Itu legal secara syariat. Tapi kalau ternyata ya tahu diri lah, Tahu diri, nggak Ustaz, ya. mampu ya sudah, jangan dipaksain. Betul, Pak Jani. Nggak usah ngikutin tren, Ustaz ya. Nggak usah ngikutin tren. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Banyak kita diskusi tadi mengenai utang piutang, terutama pinjol nih, Ustaz. Ya. Dan ini nggak bisa terelakkan dan sangat mengkhawatirkan, Ustaz. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman Muslimpreneur, ya, sahabat-sahabat KPMI semua, di dalam kita berusaha, ya, dalam berbisnis, termasuk juga di dalam mengikuti hawa nafsu. Ya. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah SWT dalam menjaga harta kita dan dalam bisnis kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Kang.